Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Kami dari kelompok 1. Kami ingin menjelaskan tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Salia Najwa. Saya Ashrata Aina. Nama saya Sahratul Rizkia. Saya Uria Hanifah. Saya Rehan Widiana. Dan saya Rahmi Soraya. Penegakan hukum merupakan salah satu negara hukum. Suatu negara hukum dikatakan berhasil apabila hukum yang telah diatur sudah seharusnya dan sewajarnya ditaati oleh seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah dan aparat hukum itu sendiri. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam indikator negara hukum seperti supremasi hukum, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, penegakan hukum yang efektif, dan partisipasi masyarakat. Berikut merupakan definisi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dengan lingkungan masyarakat. Penegak hukum yang berkeadilan dapat didefinisikan sebagai upaya oleh lembaga atau individu yang memiliki kewenangan dalam menerapkan dan menegakkan hukum dengan tujuan memastikan bahwa hukum dijalankan secara objektif, tidak memihak, dan memperhatikan prinsip keadilan bagi semua pihak. Tujuan dari penegakan hukum yang berkeadilan yaitu ada 3. Yang pertama ketertiban, yang kedua keadilan, dan yang terakhir mencegah kekacauan. Maksud dari 3 hal tersebut yaitu untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Penegakan hukum yang berkeadilan juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, menegakkan status sosial, dan menciptakan ketertiban dan rasa aman di masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan juga berupaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Selanjutnya ada konsep penegakan hukum. Konsep penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia itu merujuk pada upaya menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menegakkan aturan dengan tegas, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama ada kepastian hukum. Penegakan hukum yang menerapkan aturan dengan jelas, tegas, dan konsisten. Dan yang kedua ada keadilan substantif. Keadilan substantif penegakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat, di mana masyarakat merasa terlindungi dengan adanya hukum. Dan yang ketiga, non-diskriminasi. Non-diskriminasi, setiap individu berhak diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membeda-bedakan status sosial, ekonomi, agama, dan etnis. Selanjutnya yang keempat ada humanisme, di mana hukum harus menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk keadilan terhadap pelaku, terdakwa, maupun korban. Selanjutnya yang terakhir ada progresivitas hukum, di mana hukum mengikuti perkembangan zaman untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang seiring waktu berubah mengikuti zaman. Penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia yaitu pertama, korupsi di institusi penegak hukum. Dampak yang terjadi adalah ketidakadilan dalam proses penegakan hukum dan intervensi atas dasar keuntungan. Lalu yang kedua, ketidakmerataan akses terhadap kesehatan. Dampak yang terjadi adalah kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum karena merasa tidak adil dan kurang dipedulikan hak-hak tentang kesehatan mereka. Lalu yang ketiga, masalah sistem hukum yang lambat. Dampak yang terjadi adalah lambatnya proses penegakan hukum dan kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum karena merasa tidak efektif dan tidak dapat diandalkan. Lalu yang keempat, politik dan pengaruh eksternal. Dampak yang terjadi adalah ketidakadilan dalam proses penegakan hukum, kurangnya rasa percaya masyarakat, serta kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum. Kesimpulan dari penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah, untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, Indonesia perlu mengatasi berbagai tantangan yang ada.
Ini mencakup pemberantasan korupsi, peningkatan akses terhadap keadilan, reformasi dalam sistem peradilan, mengurangi intervensi politik, serta meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, Itu bukan presentasi, Tapi masalah hati. yeay!